Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sahabat-sahabat kurma yang berbahagia, tidak terasa kini kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan sampai pada hari raya Idul Fitri, di mana semua umat Islam bergembira karena telah berhasil menuai kemenangan dalam melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Seyogianya kita saling mengucapkan selamat dan tahniyah. Apa itu tahniyah? At-tahniyatu mustahabbatun fil jumlah li'annaha musyarakatun fit tabriki wad du'a. Tahniyah adalah perkara yang dianjurkan secara umum karena tahniyah itu adalah bentuk kebersamaan dalam keberkahan dan doa. Dikutip dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 14 halaman 97. Sehingga tak jarang kita menemukan di antara kita yang saling mengucapkan ketika hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Sahabat-sahabat kurma yang berbahagia, minal aidin wal faizin berarti semoga kita termasuk orang yang kembali dan menuai kemenangan. Saya yakin orang yang mengucapkannya tidak akan memaknainya sebagai kembali kepada perbuatan maksiat pasca Ramadan atau menuai kemenangan atas Ramadan sehingga bisa kembali berbuat buruk. Karena tanda orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ia makin meningkatkan ketaatan dan makin meninggalkan kemaksiatan. Min alamati qabulit ta'ah fa innahu tajuru ila ta'atin ukhra. Pun sahabat, jangan memaknai minal aidin wal faizin sebagai mohon maaf lahir dan batin. Walaupun terkadang kita menemukan dua kalimat tersebut diucapkan beriringan seperti dalam sebuah lagu. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Sahabat kurma yang berbahagia, jangan memaknai minal aidin wal faizin sebagai mohon maaf lahir dan batin. Makna populer dari minal aidin wal faizin adalah ja'alanahu wa iyyakum minal aidina il fitrah wal faizina bil jannah. Semoga Allah menjadikan kita semua dan kalian sebagai orang yang kembali kepada fitrah dan menuai kemenangan dengan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Setidaknya fitrah memiliki dua makna, yaitu Islam dan kesucian. Makna yang pertama disyaratkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sisi pengambilan kesimpulan hukum atau wajhul istidlal dari hadis tersebut adalah Nabi Muhammad menyebut 3 agama besar kala itu, Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tapi Nabi tidak menyebut agama Islam, sehingga fitrah diartikan sebagai Islam. Kembali kepada fitrah bermakna kembali kepada Islam, kembali kepada ajaran, akhlak, dan keluhuran budaya Islam. Makna yang kedua didasarkan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fitratu khamsun, al-khitan wal istihdad wa taqlimul anfar wa nadful ibti wa qassus syarib. Rawahu Bukhari dan Muslim. Fitrah itu ada 5, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, menghilangkan bulu ketiak, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kelima fitrah tersebut merujuk kepada 5 praktek-praktek kebersihan dan kesucian. Kembali kepada fitrah bermakna kembali suci dan kembali bersih. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, kembali kepada fitrah, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan orang yang siam berpuasa, orang yang qiyam menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa yang telah lalu dengan 2 syarat, imanan wahtisaban, karena iman dan karena semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terlahir seperti bayi tanpa dosa dan noda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat kurma yang berbahagia. Kemudian dilapad yang kedua, wal faizin. Semoga kita menuai kemenangan dengan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat terkait dengan tujuan puasa itu sendiri. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang berhak atas surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa, ia akan mendapat kemenangan, al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah pelaksanaan ibadah puasa, semoga kita bisa kembali kepada Islam, kembali kepada kesucian, dan menuai kemenangan dengan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu sahabat kurma, apakah ucapan ataupun tahniyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat? Di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi disebutkan, an Khalid bin Ma'dan qala laqitu Wasilah bin al-Asqa fi yaumi 'id fa qultu taqabbalallahu minna wa minka. Faqala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Qala Wasilah laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma 'id fa qultu taqabbalallahu minna wa minka. Faqala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Dari Khalid bin Ma'dan, ketika beliau bertemu dengan Wasilah bin Asqa dalam hari raya Idul Fitri, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Pun Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Wasilah bin Asqa saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallah, semoga Allah menerima minna ibadah kita semua, wa minka, dan ibadahmu. Oleh karena itu, ketika hari raya Idul Fitri nanti, seyogianya kita saling mengucapkan selamat, tahniyah, dan doa melalui doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum waj'alnahu wa iyyakum minal 'aidina ilal fitrah wal faizina bil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terakhir, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Ditutup dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan lapor kepada Ketua Patayat MU Kota Tasikmalaya, Ibu Api. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.